الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, kita awali kajian subuh dengan kalimah thayyibah, dilanjut dengan asmaul husna. La ilaha illallah, la bagiya waris, ya rasid, ya sabur, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Walaupun nikmat itu, kalau kita hitung, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Akan tetapi para ulama secara garis besar mencoba membagi nikmat itu ada 10. Yang pertama, kata para ulama, ada yang disebut dengan nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Nikmat fitriyah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita secara personal. Allah berikan dalam kesempurnaan tubuh kita. Allah berikan mata, Allah berikan tangan, Allah berikan hidung, Allah berikan kaki, pendengaran, penglihatan, hati, dan seluruh anggota tubuh kita. Dari 10 nikmat ini, nikmat fitriyah adalah satu nikmat yang secara fisik umumnya terlihat oleh orang. Dan ketika nikmat ini Allah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang yang pandai bersyukur, tidak ada lain, maka bagaimana kita untuk memanfaatkan nikmat anggota tubuh ini yang Allah berikan kepada kita. Ketika orang tidak diberikan tangan yang lengkap, ketika orang tidak diberikan kaki yang lengkap, ya, ketika orang tidak diberikan penglihatan dan pendengaran yang lengkap, tidak sedikit orang yang mengeluh, kadang menyesali dirinya. Oleh sebab itu, maka kita sebagai makhluk yang Allah berikan nikmat fitriyah ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki dilengkapi dengan akal yang sehat, sekali lagi tidak ada cara yang lain bagaimana kita untuk bisa mensyukuri nikmat ini dengan cara menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota tubuh kita. Yang kedua, ada nikmat ikhtiyariyah. Apa itu nikmat ikhtiyariyah? Nikmat ikhtiyariyah adalah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita. Jangan berharap kita ingin mendapatkan surga Allah kalau kita tidak pernah beribadah kepadanya.
Jangan pernah bermimpi menjadi orang kaya kalau kita tidak pernah berusaha. Jangan pernah bermimpi sukses kalau kita leha-leha. Proses insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oleh sebab itu maka nikmat ikhtiariyah ini Allah berikan sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan doa kita. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka lihat prosesnya. Tidak bisa dengan simsalabim kita ingin mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar, tanpa proses, tanpa usaha, tanpa doa. Kemudian yang ketiga, ada nikmat alamah. Nikmat yang Allah berikan berupa alam. Allah berikan tanah yang subur. Allah berikan air sebagai sumber kehidupan. Allah berikan udara. Itu adalah nikmat alamah yang Allah berikan kepada kita sebagai pendukung kehidupan kita. Tapi ingat, ketika Allah memberikan nikmat itu, tidak semua nikmat yang Allah berikan menjadi manfaat. Tetapi ada yang Allah berikan dalam bentuk ujian sehingga terjadi gempa, dengan hujan terjadi banjir. Itu semua terjadi bukan semata-mata sebagai ujian Allah. Tetapi ketika Allah memberikan bencana kepada kita, itu pun bisa menjadi satu peringatan dari Allah. Kita berdoa ketika datang hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikan hujan itu yang bermanfaat. Tidak sedikit dengan datang hujan terjadi banjir. Dan banjir itu bukan semata-mata qadarullah, tapi ada faktor manusia, tangan-tangan jahil yang tidak bersahabat dengan alam. Kalau terjadi banjir karena orang tidak peduli dengan sampah, karena orang tidak peduli dengan lingkungan, maka hujan yang seyogyanya melahirkan manfaat. Tidak sedikit hujan yang melahirkan mazharat. Dan itu bisa jadi ujian Allah dan bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah. Kemudian yang keempat adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah adalah nikmat yang akan Allah berikan ketika nanti di akhirat. Nikmat ukhrawiyah tidak Allah berikan di dunia. Beda dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat ukhrawiyah adalah nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat, tentu dengan sifat rahimnya Allah. Karena sifat rahim tidak akan Allah berikan di dunia, tapi sifat rahman yang Allah berikan di dunia. Berbicara masalah sifat rahman Allah, Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat keyakinan, tanpa melihat apakah dia taat ibadah atau tidak. Semua Allah berikan yang namanya sifat rahman Allah. Tapi mohon maaf, ketika kita sudah berbicara sifat rahimnya Allah, maka hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat menuai. Bagaimana kita akan mendapatkan nikmat akhirat ini? Apa yang akan kita panen tergantung apa yang kita tanam. Kalau di dunia kita menanam kebaikan, insya Allah nikmat kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita di dunia menanam keburukan, siap-siap untuk menerima nikmat keburukan itu. Itulah nikmat ukhrawiyah. Jadi ketika kita menanam padi, kita harus yakin insya Allah padi yang akan kita panen. Tapi kalau kita menanam ubi dan kita berharap menjadi padi, rasa-rasanya tidak logis. Apa yang kita tanam dengan apa yang kita inginkan ketika kita panen. Kemudian yang kelima adalah nikmat diniyah. Nikmat agama. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar.
Oleh sebab itu maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, ya Allah, sabbitna bil imani wal islam wakhtim lana husnal khatimah. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam keadaan memiliki iman dan Islam, wakhtim lana husnal khatimah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Tidak sedikit orang yang menggadaikan keyakinannya, tidak sedikit orang yang menggadaikan agamanya demi sesuap nasi. Hanya dengan rupiah, hanya dengan sebungkus 1 kardus Indomie atau 5 kilo beras, tidak sedikit orang yang menggadaikan keyakinannya demi untuk mempertahankan hidup. Nikmat ini harus kita jaga. Alhamdulillah kita menjadi orang mukmin dan menjadi orang muslim satu kebanggaan buat kita, dan itu nikmat yang harus kita jaga. Kemudian yang keenam adalah nikmat sehatiyah. Nikmat kesehatan sering saya singgung, dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini kepada kita semua. Dan yuk kita sama-sama manfaatkan nikmat sehat ini untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah. Rasul mengingatkan kepada kita, ada 2 nikmat yang sering kita lalaikan. Di antaranya adalah nikmat sehat. Kita berbicara, kadang ngobrol dengan orang-orang yang sudah Allah uji dengan sakitnya. Betapa berharganya sehat ketika sudah sakit. Kemudian yang ke-7 adalah nikmat hurriyah. Nikmat kemerdekaan. Kalau bapak-bapak hidup mungkin di tahun sebelum kemerdekaan, bagaimana kita dapat cerita dari orang tua, susahnya hidup, susahnya untuk beribadah, susahnya untuk ngaji. Karena mereka pada saat itu tidak mungkin tidak hidup seperti kondisi saat ini. Mungkin pernah mengalami, kita dulu ingin mengaji ya, dengan jarak yang begitu jauh, tanpa lampu. Ya. Sekarang di mana-mana sudah ada pengajian secara offline, secara online, ya, tinggal maunya. Nikmat hurriyah, nikmat kemerdekaan ini tentu kita harus isi dengan hal-hal yang positif. Silahkan ada yang mengisi kemerdekaan atau menyambut kemerdekaan dengan doa bersama, ada yang dengan hiburan, ya, ada dengan berkumpul makan-makan. Silahkan, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Intinya bagaimana kita untuk mengisi nikmat hurriyah ini dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah nikmat maliyah. Allah berikan harta kepada kita, terlepas dari sedikit banyak. Allah berikan rumah, Allah berikan makanan, Allah berikan uang, Allah berikan kendaraan. Semua itu adalah nikmat maliyah yang harus kita syukuri. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Namun sebaliknya, hati-hati ketika kita berkufur kepada nikmat itu, maka Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Kemudian yang ke-9 adalah nikmat firagiyah. Allah berikan nikmat sempat kepada kita. Di antara 2 nikmat tadi, nikmat sehat dan nikmat kesempat inilah yang kadang tidak digunakan oleh semua orang. Rasul sudah mengingatkan kepada kita, manfaatkan waktu luang sebelum waktu sibuk. Igtanim khamsan qabla hamsin. Salah satunya bagaimana kita untuk memanfaatkan kesempatan ini. Tadi Allah berikan kesempatan kita masih sehat. Allah berikan kesempatan kita sampai hari ini diberikan panjang umur oleh Allah, maka tentu kita manfaatkan sisa umur yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa?
Umur itu bagian dari titipan. Karena umur yang Allah berikan kepada kita akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah nikmat zurriyah. Apa itu nikmat zurriyah? Nikmat zurriyah adalah nikmat keturunan. Allah hadirkan anak-anak di tengah keluarga kita. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah menyatakan nikmat-nikmat itu tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Tapi dari sekian nikmat itu yang tidak terhitung ini, ada salah satu nikmat yang menjadi tumpuan harapan semua. Di samping yang 9 tadi, ada yang dinamakan nikmat zurriyah. Nikmat Allah berikan keturunan, Allah berikan anak yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Hadirin rahimakumullah. Kenapa nikmat dzurriyyah ini menjadi satu nikmat yang diinginkan, yang diharapkan oleh orang yang khususnya yang sudah berumah tangga? Karena rasa-rasanya ketika kita hidup berkeluarga tanpa dihadirkan sang buah hati kita, sepi rasanya. Sehingga orang berbagai macam cara ingin mendapatkan keturunan. Ada kalau dulu orang tua ngangkat anak, mengadopsi anak, katanya untuk memancing. Tapi tidak semua orang. Ketika Allah berkehendak, ya terjadi. Tapi kalau tidak berkehendak, tidak terjadi. Tapi intinya berbagai macam dilakukan orang demi untuk mendapatkan keturunan. Konon katanya seorang artis, ya, dia tidak mendapatkan keturunan, sudah menikah puluhan tahun, kemudian dia melakukan program bayi tabung. Harganya berapa? Katanya 1 M lebih. Tapi dia lakukan demi untuk mendapatkan keturunan. Hadirin rahimakumullah, anak adalah amanah. Tentu amanah ini harus kita jaga. Amanah itu bukan hanya harta, tetapi anak itu juga amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan amanah dosa hukumnya. Oleh sebab itu adalah tidak cukup kita ngasih makan, tidak cukup kita ngasih minum, tapi bagaimana tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak yang dengan harapan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah anak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 5 tipikal anak yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Yang pertama kata Allah, ada tipikal anak yang disebut dengan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah anak yang menjadi penyejuk mata, penenang hati. Ini harapan kita semua. Siapapun yang memiliki anak, maka kita ingin mendapatkan anak dengan label qurrata a'yun, dengan sifat qurrata a'yun, memiliki anak yang menjadi penyejuk mata, penenang hati. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak kami, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Kita sering doa ini dibaca setelah sholat. Dan 2 permintaan yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, kita meminta anak menjadi qurrata a'yun. Yang kedua, kita meminta keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah harapan kita. Hadirin rahimakumullah. Para ulama memberikan ciri. Siapa sih yang termasuk kategori qurrata a'yun ini? Ada 4 ciri yang termasuk qurrata a'yun. Yang pertama adalah waladin sholihin yad'ulah. Qurrata a'yun adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya baik dikala masih hidup maupun dia ketika sudah wafat. Ketika masih hidup kita perbanyak doa. Kita yang masih punya orang tua ketika masih hidup, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya orang tua kita sudah wafat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu apakah doa kita akan sampai kepada orang tua kita, terutama orang tua kita yang sudah wafat? Dalam satu potongan ayat Allah menjelaskan, ana inda dhanni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita punya orang tua sudah wafat, kemudian kita berdoa untuk mereka dan kita meyakini doa itu akan sampai kepada mereka, saya yakin doa itu akan sampai kepada mereka. Tapi kalau kita ragu, bahkan tidak meyakini doa yang kita sampaikan untuk ayah bunda kita yang sudah wafat, maka tidak akan sampai kepada mereka. Oleh sebab itu maka kita yakini doa-doa yang kita sampaikan untuk ayah ibu kita yang sudah wafat, insya Allah sampai kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita termasuk qurrata a'yun yang salah satu kategorinya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ciri yang kedua, qurrata a'yun adalah selalu taat terhadap perintah Allah. Anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin ibadah, anak-anak yang rajin tilawah, rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah termasuk kategori qurrata a'yun. Tapi ketika ada anak-anak yang tidak pernah sholat, yang tidak tilawah, yang tidak pernah zikir, yang tidak pernah ibadah, yang tidak pernah puasa, maka mereka tidak dikategorikan sebagai qurrata a'yun. Kemudian yang ketiga adalah taat terhadap perintah Allah. Taat terhadap perintah orang tua. Dalam surah Luqman Allah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kemudian di ujungnya adalah wa bil walidaini ihsana. Qurrata a'yun bukan hanya taat kepada Allah, juga taat kepada orang tua. Taat terhadap perintah orang tua, tetapi dengan syarat perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat terhadap perintah orang tua kalau perintah itu justru bertentangan dengan agama. Tidak sedikit ya, ada sebagian orang yang menjadikan anaknya sebagai pelacur, na'udzubillah. Menjadikan anaknya sebagai tukang judi, na'udzubillah. Lagi-lagi demi sesuap nasi, demi untuk menyambung hidup. Tidak sedikit anak dan orang tuanya yang bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Dan ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Saya pernah cerita, dan ini bukan cerita biasa, ini adalah kejadian fakta.
di daerah Antapani, ya, 2 minggu yang lalu teman menjual motor di online, menjual motor di marketplace, ya. Kemudian datanglah calon pembeli, ya, datanglah calon pembeli, kemudian bertanya tentang kondisi motor, bahkan dia test drive motor tersebut. Maklum motor second, ya. Dia datang berdua sama seorang bapak-bapak dengan menggunakan atribut, ya, atribut apa namanya, online, tidak disebutkan namanya. Dicobalah motor itu, ya, karena kompleknya komplek mewah elit, jadi rada dia berangkat mencoba motornya, ditunggu 1, 2, 3, 4 menit, ternyata tidak balik lagi motornya, ya. Kemudian yang penjual ini bertanya kepada si bapak yang di situ, ya, Bapak kenal gak dengan anak tadi? Saya jasa ojek online, ya, saya jasa ojek online, Pak. Ya. Saya tidak kenal itu. Saya tidak kenal anak tadi. Bahkan saya belum dibayar. Ya. Ya akhirnya sudah motor hilang. Kemudian si bapak yang mengantarnya tidak dibayar. Karena dia mengaku sebagai ojek online, ya. Dan tidak kenal dengan anak itu, dan mereka dan si bapak itu mengakui tidak dibayar ongkos ojeknya. Akhirnya yang menjual ini lapor ke polsek setempat. 10 hari ternyata dapat motor itu di Penada. Ya, kemudian ditelusuri, ya, oleh pihak kepolisian dan ternyata dapat motor itu dan pelakunya juga teridentifikasi. Ya. Kemudian dibawa ke polsek, ya, dan ternyata di luar dugaan bahwa si bapak yang mengantarkan, yang menggunakan label ojek online, ya, dengan jas, ya, yang biasa kita lihat, ternyata setelah diintegrasi si bapak yang mengantarnya adalah ayah sendiri dari anak yang melakukan perbuatan itu. Ya, ini terjadi, ya. Dan intinya berarti si orang tua ini mengajak hal yang tidak baik untuk bersekongkol melakukan kejahatan pencurian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah ciri qurrata a'yun itu khairun nas anfa'uhum linnas. Anak-anak yang senantiasa bermanfaat bagi diri, lingkungan, dan keluarga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan tipikal zinatul hayati dunya. Anak menjadi perhiasan kehidupan dunia. Lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia. Dalam kajian tafsir tahlili, ya, bahwa harta dan anak itu menjadi satu bagian kebanggaan keluarga. Betul. Siapa orang yang tidak bangga dengan hartanya, dengan rumah mewahnya, dengan kendaraannya? Bangga orang dengan itu. Siapa orang yang tidak bangga dengan kesuksesan anaknya? Anaknya menjadi pejabat, anaknya menjadi pengusaha, anaknya sukses, bangga. Tapi harta dan anak yang seperti itu, kata Allah, zinatul hayati dunya, hanya menjadi perhiasan kehidupan dunia, belum tentu menjadi kebanggaan, kebahagiaan kehidupan akhirat. Lalu kata para ulama, agar harta dan anak kita yang kita miliki
menjadi kekayaan dan anak kebanggaan, menjadi perhiasan kehidupan akhirat, bukan hanya kehidupan dunia, maka jadikan harta kita sebagiannya kita infakkan untuk di jalan Allah. Dan kalau anak kita ingin menjadi perhiasan kehidupan dunia dan akhirat, maka jadikan anak-anak kita yang memiliki karakter atau ciri yang 4 tadi. Anaknya saleh, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, ada tipikal, na'udzubillah, jangan sampai terjadi, ada anak yang menjadi musuh kedua orang tua. Kabayangnya, kita ngurus dari kecil, membiayai dari kecil, sok nyakolakeun dan itu ini, kemudian sudah besar menjadi musuh. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, istri-istri kita, anak-anak kita bisa menjadi musuh buat kita. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Kenapa anak bisa menjadi musuh? Yang seharusnya anak menjadi yang menyelamatkan kita. 3 faktor yang diantaranya anak bisa menjadikan musuh terhadap orang tuanya. 1, karena faktor lingkungan, karena faktor teman. Lingkungan dan faktor teman adalah faktor yang sangat dominan, yang bisa membesarkan anak-anak kita menjadi anak yang taat atau menjadi anak yang durhaka. Yang kedua, hati-hati. Anak bisa menjadi musuh kita karena salah perlakuan orang tua. Orang tua yang banyak menyakiti anaknya, orang tua yang banyak melakukan kekerasan terhadap anaknya, orang tua yang membenci anaknya, ingat suatu saat kebencian itu akan dibalas oleh anak yang pada ujungnya orang tua dengan anak menjadi musuh. Dan ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran seperti itu kalau kita salah dalam mendidik. Hati-hati, jangan pernah kita memperlakukan anak dengan tidak baik atau mempermalukan anak di hadapan umum, ya, dengan cara menyakiti, ya, dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada tipikal anak dalam Al-Quran dijelaskan, anak menjadi penghalang orang tua dekat dengan Allah. Dengan anak menjadikan lalai berpaling dari kewajiban kita kepada Allah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian memalingkan kalian ingat dari Allah. Jangan pernah kita diperbudak oleh harta, jangan pernah kita diperbudak oleh anak. Karena Allah menjelaskan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang terakhir, yang kelima, ada tipikal anak menjadi sumber fitnah. Na'udzubillah. Dalam surat At-Taghabun ayat 15 Allah menjelaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, harta dan anak bisa menjadi sumber fitnah. Ada kasus, ya, anak lahir di luar nikah, atau bahkan dia hamil duluan, walaupun dinikahi, itu menjadi sumber fitnah. Ya. Oleh sebab itu maka jadikan anak-anak kita sebagai sumber kebahagiaan, bukan sumber fitnah yang seharusnya anak kita menjadi pengharum keluarga. Jangan sampai anak-anak kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah, menjadi malapetaka untuk kita dan keluarga. Hadirin rahimakumullah, dari 5 tipikal tadi, qurrata a'yun, menjadi perhiasan dunia, menjadi musuh, menjadikan kita berpaling dari Allah, dan menjadi sumber fitnah, maka tidak ada pilihan lain kecuali nomor 1 yang kita harapkan dan kita inginkan, bagaimana anak-anak kita
untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, anak yang jadi penyejuk mata, penenang hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa khuluqan hasana wa taufiqa lit ta'ati wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi karamika wa fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.